Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang film Jejak Khilafah di Nusantara. Setelah lebih dari 3 kali saya melihat film ini, saya melihat bahwa film ini, film Jejak Khilafah di Nusantara, ini sangat recommended bagi kita semua untuk melihatnya. Film ini sangat bagus. Film ini ilmiah, sistematis, sekaligus bisa membentuk gambaran kepada kita semua tentang sejarah Islam, terutama sejarah Islam di dunia maupun di Nusantara. Infonya, film ini diambil atau diangkat dari sebuah skripsi yang disusun oleh salah satu mahasiswa universitas terkenal di Jakarta. Bahwasanya skripsi ini terdiri atau tersusun 500 halaman. 500 halaman menyusun skripsi itu menunjukkan sebuah keseriusan, bahwasanya mengungkap sejarah, menuliskan sejarah, itu dia harus pertama banyaknya referensi yang dia buka, banyaknya referensi yang dia kumpulkan, baik itu buku-buku sejarah, manuskrip, catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen sejarah harus dia kumpulkan. Demikian juga dia harus mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah berupa nisan atau makam, bisa masjid, bisa peninggalan bangunan sejarah, misalnya keraton, bisa prasasti, atau koin-koin yang berfungsi sebagai mata uang atau koin-koin emas atau perak yang ada di daerah-daerah tersebut. Termasuk juga dia mengungkapkan dari para periwayatan pelaku-pelaku sejarah ya, yang disampaikan di situ, tokoh-tokoh, orang-orang yang berkecimpung tentang sejarah Aceh misalnya, tokoh-tokoh orang yang memang betul-betul konsentrasi untuk mempelajari sejarah Aceh ya, menjadi narasumber, itu sesuatu yang luar biasa pada film ini. Artinya skrip yang diangkat menjadi film ini adalah skrip yang sangat ilmiah dan sudah lolos uji skripsi yang dilakukan oleh para dosen yang ada di universitas tersebut. Artinya dari sisi keilmiahan dari skrip Jejak Khilafah di Nusantara ini sesuatu banget. Kalau kemudian film ini dikatakan bahwa film ini film yang tidak berkualitas, maka akan berbalik kepada sumber rujukan dari film ini, yakni skripsi itu. Ketika skripsinya dipertanyakan, tentu otomatis dosennya juga dipertanyakan. Ketika dosennya dipertanyakan, tentu institusi dari yang mengeluarkan mahasiswa, yang meluluskan mahasiswa itu juga dipertanyakan. Maka dari itu film ini sangat ilmiah dalam sumber-sumber informasi yang didapat. Kemudian yang kedua, film ini recommended karena disajikan secara sistematis. Secara umum orang itu akan enggan atau tidak suka ya, ketika disuruh melihat film-film dokumenter itu, film yang alurnya datar saja itu ya. Tetapi film JKDN atau Jejak Khilafah di Nusantara itu berhasil membuat film dokumenter itu menjadi film yang hidup gitu, yang bisa berdialog dengan pemirsanya itu ya. Disajikan dengan mudah, disajikan dengan enteng, disajikan dengan renyah, sehingga orang-orang yang melihat itu ketagihan untuk melihatnya. Di samping proses menyajikannya itu dibuat timeline, dibuat periodisasi antara tahun sekian sampai tahun sekian, demikian juga periodisasi daerah wilayah tertentu dengan daerah atau wilayah tertentu yang lainnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya bisa terlihat ada sambungan atau ada ikatan atau ada hubungan. Kemudian yang ketiga, setelah melihat film ini ternyata
menjadi tergambar di dalam benak kita, terbuka wawasan kita itu. Bahwasanya puzzle-puzzle sejarah umat Islam yang secara umum kita diajarkan sejarah itu kan sejarah lokal, misalnya sejarah Jawa saja, sejarah Demak saja, sejarah Mataram saja, sejarah Pajang saja. Atau kalau kita mempelajari Wali Songo juga ternyata Wali Songo itu digambarkan ya seorang dai ya, hanya seorang yang tahu agama dan kemudian menyebarkan di wilayah itu. Tapi jejak khilafah di Nusantara, film ini berhasil mengungkap itu. Film ini berhasil menceritakan bagaimana peran mereka, bagaimana tempat-tempat atau kerajaan-kerajaan Islam itu menyambung bersanad kepada daerah yang lain. Artinya dunia yang saat itu yang menjadi superpower adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah, khususnya adalah khilafah Islam itu ternyata punya gelombang efek ke daerah-daerah yang lain. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia meskipun di zaman itu tetap saja tidak bisa dipisahkan dengan apa yang terjadi di dunia yang lain. Sehingga disinilah puzzle-puzzle sejarah itu bisa kita rakit, bisa kita tata sehingga kita bisa mengetahui. Salah satunya contoh ketika di Jejak Khilafah di Nusantara, di film itu diceritakan tentang Samudra Pasai itu ya. Secara umum dulu ketika diajar oleh para guru sejarah itu menceritakan tentang Samudra Pasai ya hanya sekedar kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, walaupun kemudian hanya berlaku di daerah Sumatera bagian ujung, tepatnya di daerah Aceh. Tapi dari film Jejak Khilafah di Nusantara itu ternyata disampaikan atau digambarkan itu Samudra Pasai itu tidak hanya berhenti di daerah itu. Dia terus mengembangkan Islam, dia terus menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah di Nusantara. Bahkan menurut catatan sejarahnya orang Aceh sendiri tidak hanya di Nusantara, Asia Tenggara itu ya. Itu juga menjadi wilayah gerak dari Samudra Pasai pada waktu itu. Termasuk juga informasi yang menarik adalah Sunan Gresik ya, yang berada di Jawa Timur, yang makamnya ada di Gresik itu ternyata utusan dari penguasa Samudra Pasai itu ya. Ini sesuatu yang baru ya. Karena selama ini kita dikenalkan bahwa Sunan Gresik itu adalah pedagang yang datang ke Gresik dan kemudian menyebarkan Islam. Ternyata JKDN berhasil mengungkap Sunan Gresik itu utusan dari Samudra Pasai yang dikirim ke Gresik dalam rangka untuk mengislamkan Jawa. Khususnya waktu itu karena pusat kekuasaan Jawa itu ada di Jawa Timur, tepatnya di Majapahit, maka utusan itu datang ke daerah Majapahit. Gresik itu salah satu wilayah yang menjadi bagian dari Majapahit. Hanya 60 kilo kalau diceritakan di situ dari Trowulan itu ya. Dan daerah Gresik itu adalah daerah perdagangan. Makanya ketika Sunan Gresik berhasil ke Gresik dan kemudian menyampaikan Islam di daerah itu, dan ternyata orang-orang yang disasar oleh Sunan Gresik itu adalah orang-orang yang tidak sekedar hanya rakyat jelata, tapi beliau juga mendekati orang-orang penting gitu ya. Pangeran Jimbun misalnya, putra dari Raja Brawijaya kelima, Raja Majapahit itu ternyata berhasil didekati oleh Sunan Gresik. Bahkan kemudian diislamkan oleh Sunan Gresik. Sehingga apa yang terjadi itu ya? Pengaruh Islam di daerah Gresik, pengaruh Islam di daerah Majapahit lumayan bagus. Gitu ya. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Sunan Gresik melalui bahwa beliau itu adalah diutus oleh Samudra Pasai, ini adalah aktivitas penyebaran Islam, aktivitas dakwah Islam yang betul-betul terencana dan sistematis. Gitu ya.
orang yang disasar pun juga seperti itu. Dan akhirnya nanti di kemudian hari Pangeran Jimbun itu nanti akan menjadi Raja Demak yang pertama yang bergelar Raden Patah yang bisa kita dengar. Kemudian ternyata juga daerah-daerah yang lain ya, sebagiannya itu ada yang mengirimkan orang-orang, mengirimkan utusan termasuk pangeran dari Ternate itu yang belajar kepada Sunan Gresik, dan akhirnya setelah dia pintar dan kemudian kembali ke Ternate lagi, menyatakan diri bahwa Ternate menjadi kerajaan Islam pada waktu itu. Artinya Samudra Pasai itu bergerak dari Sumatera, dari ujung Sumatera bagian barat sampai ke ujung timur dari wilayah Indonesia. Kalau sampai di Ternate, Ternate sendiri nanti akan melebarkan sayapnya penyebaran Islam ke daerah Papua, gitu ya. Maka di Papua, di daerah Sorong misalnya, itu memang dulu dan sampai sekarang pun sejarah mereka itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, penyebaran Islam dari kerajaan Ternate atau Tidore. Ketika kita melihat film ini, JKDN, Jejak Khilafah di Nusantara, akan banyak sekali informasi baru, akan banyak sekali data-data baru yang mungkin sebelumnya kita tidak ketahui, yang mungkin sebelumnya kita belum mengerti, tetapi dengan melihat ini kita bisa mengetahui itu. Dan yang jelas khilafah di Timur Tengah itu secara langsung maupun tidak langsung itu punya andil besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Apa yang terjadi di pusat kekhilafahan itu juga ternyata memberikan gelombang efek di Nusantara. Apa yang terjadi di Nusantara ternyata juga menjadi perhatian dari kekhilafahan Islam yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Karena itu mari sama-sama melihat video ini, melihat film ini, sehingga kita semua semakin tahu bahwa sejarah umat Islam itu adalah sejarah yang dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kita, itu tidak hanya sampai ke kita itu karena orang per orang yang menyebarkan Islam, tetapi memang ada upaya secara sistematis dari Daulah Khilafah Islamiyah ke daerah-daerah di seluruh dunia termasuk di Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.